Sebagai manusia kita dilengkapi Allah dengan karsa atau kemampuan untuk berkehendak, namun seringkali nafsu lebih besar daripada logika, sehingga kita tidak berpikir matang sebelum bertindak. Akhirnya penyesalan datang. Salah satu nabi yang mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi penyesalan adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Yunus termasuk salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran, bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu surah. Allah menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali dalam kitabnya tersebut. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Yunus alaihi salam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Dakwah Nabi Yunus pun tak pernah dianggap oleh kaum Ninawa. Bahkan mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang. Mendapati respon kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus tetap sabar. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang penduduk Ninawa saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Cuaca cerah saat kapal sedang bersandar sehingga sang nahoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik, meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sampai di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nahoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nahkoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya dengan beban yang berkurang kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya sang nahoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nahkoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Yunus, namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang kedua kalinya. Pengundian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yaitu Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah As-Saffat ayat 141. Beliau pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut asma Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging beliau. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun. Ikan itu disebut-sebut masih hidup saat ini dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Pendapat tersebut merujuk pada surah As-Saffat ayat 144. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Allah pun mewahyukan bahwa beliau ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya dan bersujud. Tak lama kemudian Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar.
karena itu Allah menghukum beliau dengan memenjarakan di dalam perut ikan. Hal ini seperti firman Allah pada surah As-Saffat ayat 142, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Sebutan tercela pada ayat tersebut menandakan Allah tidak berkenan pada keputusan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Allah juga menegaskan kekecewaannya pada Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun, ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa sebagaimana yang Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surah Al-Anbiya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan. Untuk itu Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yaktinah arau sejenis labu dan meminta Nabi Yunus memakannya. Adapun mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa Yunus alaihissalam ditelan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali sore harinya. Ada pula yang berpendapat Nabi Yunus ditelan selama 3 hari, pendapat lain menyebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan selama 7 hari. Seperginya Nabi Yunus dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian seperti yang beliau janjikan. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar, angin kencang menyapu rumah, peternakan dan ladang kaum Ninawa, tak sampai di situ gempa besar juga Allah timpakan kepada mereka. Penduduk Ninawa pun sadar, peringatan yang disampaikan Nabi Yunus benar-benar terjadi, karena itulah mereka bertobat dan menyebut nama Allah untuk memohon perlindungan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus, sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawa ini serius dan jujur, seluruh penduduk laki-laki, perempuan, anak-anak, tua muda semua luruh dalam khusyuk menyebut asma Allah. Melihat kejujuran pertobatan mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Yunus alaihissalam dengan sukacita. Allah pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. Berdasarkan kisah yang diceritakan turun-menurun, ikan yang menelan Nabi Yunus AS memiliki wujud yang begitu besar hingga dapat menelan apapun. Ikan yang menelan Nabi Yunus dinamai ikan Nun, walaupun ikan ini belum terdefinisikan dengan jelas, namun penggambaran ikan ini dimiripkan dengan ikan paus. Secara logis memang tidak ada ikan lain yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan paus. Pada kisah Nabi Yunus kita dapat melihat bahwa ketika beliau menyadari kesalahannya kemudian memohon ampunan dan berserah diri kepada Allah, dia memberikan pertolongan. Allah telah mengilhamkan kepada Nabi Yunus untuk menyampaikan doa yang luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pada doa tersebut Allah menuntun lisan Nabi Yunus untuk menyebutkan kalimat tauhid terlebih dahulu. Kemudian dia mengilhamkan Nabi Yunus untuk melanjutkannya dengan tasbih. Hal tersebut guna menunjukkan betapa sempurnanya Allah dan betapa sucinya dia dari segala kelemahan dan kekurangan. Setelah itu Nabi Yunus melanjutkan dengan pengakuan dosa yang telah diperbuatnya. Rasul bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menyoal doa tersebut, doa yang tidak ada seorang hamba muslim pun mengucapkan, sedangkan ia berada dalam bencana kecuali Allah pasti akan memperkenankannya.